Jadi kalau misalnya Anies Baswedan membesuk sastrawan kenamaan Indonesia Remy Silado di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat. Sastrawan senior itu telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Tarakan. Awalnya, Remy Silado sudah mengalami stroke yang ketiga kali. Namun, kondisi ekonomi membuat Remy Silado kesulitan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Anies tidak terduga oleh Remy serta keluarga. Tiba-tiba datang, Anies langsung disambut hangat oleh keluarga Remy di kediamannya kawasan Cipinang Muara. Usai bertemu Remy Silado, Anies langsung meminta seniman senior tersebut untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Kemudian, Anies langsung mengarahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk membawa Remy Silado ke RSUD Tarakan. Nah ini Bang Remy datang. Selamat Anies ya. Apa kabar? Terima kasih loh. Sama-sama. Gimana Bang Remy? Namun, di balik itu semua, ada rahasia yang tersimpan. Remy Silado saat Pilkada DKI Jakarta 2017 ada di kubu petahana. Ia ada di kubu Basuki Cahayapurnama. Ucapannya yang menyerang Anies masih bisa dijumpai jejak digitalnya. Pilihan politik memang hak setiap orang. Tidak ada yang boleh mempermasalahkan, mesti dihormati. Bahkan ungkapan-ungkapan pembelaan bahkan ungkapan kasar masa lalu pun tidak harus dijadikan ajang balas membalas. Semua mestinya berakhir saat pilkada berakhir. Maka yang terpilih tetap bekerja, tidak melihat lagi siapa yang mendukung dan tidak mendukungnya. Semua mendapat hak yang sama istimewanya. Tidak ada yang diistimewakan. Anies memahami itu dengan baik. Tidak sekedar narasi yang diumbar tapi nol implementasi. Anies mendatangi pihak yang saat pilkada lalu ada di pihak Ahok. Itu tidak ada yang salah. Apalagi para tokoh yang punya jasa besar pada dunia sastra Indonesia. Justru satu keharusan, membantu karena rasa kemanusiaan tanpa melihat latar belakang ada di pihak mana tokoh yang dibantunya. Itu baru keren. Anies menunjukkan sikap terpuji, meski di luar sana pastilah masih banyak pribadi-pribadi yang belum move on menerima kekalahan dalam pilkada. Ada yang menyebut Anies pencitraan, sampai pernyataan nyinyir lainnya sadar dan tidak sadar akan mengeraskan hati. Memberikan kebaikan memang tidak semua orang bisa melihatnya sebagai kebaikan atau bernilai kebaikan. Itu hal biasa. Pada kasus Remy Silado, Anies Baswedan pun mengalaminya, bahkan jadi bahan bulian. Itu hal biasa. Terus berbuat baiklah, Anies Baswedan.
Diperlukan di Banten ini adanya Anies gitu ya, DPW Anies. Sehingga saya sebagai orang tua ya mendorong keinginan baik itu dari lintas tokoh, sehingga hari ini dilaksanakanlah deklarasi Anies Baswedan menjadi calon presiden dan sekaligus presiden. Tidak pernah ada di Jakarta Christmas Carol. Saya lahir dan besar di Jakarta, tidak pernah ada. Baru terjadi di zaman Anies Baswedan. Oke. Ada faktanya. Jakarta ini adalah kota kita semua, dan semua kita ingin semua bisa merayakan, menyambut hari rayanya di tempat publik, dan itu semua adalah cermin bahwa Jakarta kota yang setara untuk semuanya. Jadi, orang semua mengatakan yang nggak suka sama Anies Baswedan waktu pilihan gubernur DKI menggunakan politik identitas. Jangan pilih Anies karena itu politik identitas. Aku bilang di mana-mana itu istilah yang membodohkan. Semua orang punya identitas. Nggak usah ngomong Valen ini orang Batak dari identitas. Nggak usah ngomong Tejo ini orang Jawa. Itu pembodohan. Tapi saya memberi ruang. Oke. Tapi yang nggak suka Anies harusnya bilang gimana? kalau menjawabnya itu dengan kenyataan. Apakah saya ketika mengelola Jakarta diskriminasi? Dan saya tidak peduli apa pikiran mereka di masa lalu. Saya sering bilang begini, I'm not asking you to like me,
I'm asking you to help Jakarta.